Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wa hussa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'da bil isyan. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli sayyidi waladi adam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap jamiah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, yang mana pada malam hari ini kita sama-sama mengistiqomahkan rutinitas kita, yaitu dalam rangka Majelis Khatmil Quran. Semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati beliau Kiai Umar Qali selaku pimpinan Majelis Khatmil Quran melanjutkan kajian Kitab Ibanatul Ahkam pada sebuah hadis yang belum sempat selesai penjelasan pada pertemuan sebelumnya, maka akan kami ulangi pada malam hari ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-26 An Abi Samhi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsilu min baulil jariyati wa yurassu min baulil ghulabi. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahahu Al-Hakim. Diceritakan dari Abi Samah radhiyallahu anhu bahwasanya Abi Samah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Samah, Rasulullah pernah berkata, bersihkanlah najis yang berupa kencingnya anak perempuan dengan cara dibasuh, dan cukup memercikkan air kepada najis yang mana najis itu berasal dari kencingnya anak laki-laki. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Yang mana pemahaman hadis ini dalam penjelasannya, inna syari'ah hakimun, bahwasanya syariat itu benar-benar bijaksana fi tasyarrufatihi, dalam menentukan atau memberikan keputusan hukum di dalam suatu permasalahan. Ra'ana naksuru man hamalal banin wal atofa alaihim, bahwasanya pada saat itu Rasulullah, pada zaman Rasulullah, kebanyakan dari para sahabat itu membawa anaknya, selalu menggendong anak laki-lakinya dan memeluk atau merangkul anak laki-lakinya, karena dengan senangnya kepada anak laki-laki para sahabat pada zaman itu, wal atafa alaihim, dan meluknya. Fa khaffafa lana najasata baulihim bi syartihi alladhi huwa lam yulbis saniyah wa lam yat'amu illa labana. Kemudian syariat memandang perlu menyikapi kegandrungan daripada sahabat ini ketika senantiasa menggendong anaknya, yang tentunya anaknya akan kencing dalam keadaan digendong oleh ayahnya. Kemudian syariat meringankan terhadap najis ketika nanti anaknya itu kencing ketika digendong, meringankan terhadap najis daripada kencingnya anak laki-laki, yang mana syaratnya ketika anak itu belum sampai genap umur 2 tahun, walam yat'am illa labana, dan tidak pernah memakan sesuatu apapun kecuali air susu daripada ibunya. Wa ja'ala tathhira dzalika birraski, dan kemudian syariat menjadikan cara mensucikan daripada najis air kencing anak laki-laki itu hanya dengan cara memercikkan air. Jadi tidak perlu dibasuh seperti kencingnya anak perempuan. Wa aghlaq fi baulis sabiyati wa ja'ala tathhiraha bil wasli, dan nanti berbeda dengan najisnya daripada kencingnya anak perempuan, maka itu berbeda. Cara mensucikannya adalah dengan dibasuh, dengan cara mengalirkan air kepada
pakaian yang terkena najis tersebut. Beda dengan najis daripada kencing anak laki-laki, cukup dipercikkan air, tidak perlu dicuci. Amma ghairul bauli minan najasati fahuma fihi sawa'un. Dan adapun selain daripada bab kencing daripada anak laki-laki dan perempuan ini, yang lainnya itu sama, seperti kotoran. Nah, kalau kotoran tidak ada perbedaan, sama-sama harus dibersihkan, tidak dengan mempercikkan meskipun itu anak laki-laki. Hanya perbedaannya dari segi kencingnya, anak laki-laki dan perempuan. Dan letak perbedaannya pun ini hanya dalam rangka membasuhnya. Kalau najisnya tetap najis, sama najis, hanya saja ada keringanan ketika itu air kencingnya anak laki-laki. Qauluhu al-jariyatu al-fityatu minan nisa'i hina tawallada. Al-jariyatu itu artinya anak perempuan kecil ketika telah dilahirkan, maka al-jariyah disebut al-jariyah. Qauluhu yarusu yusabbu alaihi al-ma' min ghairi sailan. Yarusu ini artinya adalah menyurahkan air tanpa dengan mengalirkannya, berarti mempercikkan, tidak harus mengalir. Ketika air itu tidak mengalir, maka bisa dipastikan air itu tidak banyak, berarti hanya dipercikkan. Qauluhu al-ghulamu as-sabiyyu wal muradu bihi huna alladzi lam yat'am illa al-labana. Yang disebut al-ghulam di sini adalah as-sabiyyu, anak kecil, wal muradu biha, ya, dan yang dimaksud anak kecil di sini adalah yang belum memakan apapun kecuali air susu daripada ibunya. Nah, itu yang dimaksud al-ghulam, anak kecil laki-laki yang dimaksud di sini itu yang belum memakan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Dan ini anak kecil, bukan anak besar. Kalau anak besar lain hukumnya. At-tafriqatu bainal ghulam wal jariyah fil hukmi qabla ayyakulut ta'am fakilahuma najsun. Adapun letak perbedaannya daripada air kencing anak laki-laki dan perempuan ini dalam hukumnya, yaitu ketika sebelum memakan apapun kecuali air susu ibu. Kalau setelah itu maka sama, cara mensucikannya sama, tidak ada perbedaan. Fakilahuma najisun, maka keduanya dihukumi najis. Wa yaktafi fi tathhiri baulil ghulam birrassi. Cukup dengan memercikkan air saja ketika itu najisnya kencing anak laki-laki. Min ghairi sailani, dengan tanpa mengalirkan air. Tarhison, apa tujuannya? Yaitu dengan tujuan memberikan keringanan kepada apa yang menjadi tradisi dan kegandrungan daripada sahabat pada saat itu, sehingga syariat memandang perlu ketika itu menjadi kegandrungan para sahabat dan menjadikan itu sebuah kesulitan dari para sahabat ketika nanti anaknya kencing dalam gendongannya tersebut. Minas syari'i, dari syariat. Amal jariyatu fala yattafi fi tadhhiri bauliha birrasi. Maka ketika anak kecil perempuan beda, seperti keterangan tadi, harus dibasuh, tidak hanya memercikkan. Bal yajibu ghusluha, bahkan wajib untuk membasuh air kencing anak perempuan tadi dengan cara dibasuh. Wal hikmatu fi dzalika qila innaha ta'abbudiyah. Dan adapun hikmah daripada pemahaman tadi, kata ulama, adalah sebagai ta'abbudiyah, dalam rangka mengamalkan ajaran syariat. Maksudnya seperti ini. Dalam ilmu syariat, pengamalan ilmu syariat, ketika kita melaksanakan ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala daripada ibadah tersebut, betul. Namun ketika kita hanya melaksanakan tanpa tahu ilmu daripada ibadah tersebut, maka kita hanya akan mendapatkan satu pahala. Tapi kalau kita melaksanakan dan tahu terhadap hukum tersebut, seperti malam hari ini kita sudah mengetahui hukum tersebut, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Maka itu adalah sebuah perbedaan daripada
orang yang paham dan tidak paham. Banyak dari antara kita meskipun beribadah itu hanya ikut, seumpama ikut kiai, ikut guru dan lain sebagainya. Namun ketika kita juga paham terhadap ilmunya, pernah mengaji terhadap ilmu tersebut, ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, maka kita akan mendapat dua pahala. Itulah keutamaan daripada ilmu, yaitu pahala dari pelaksanaan ibadah tersebut, juga yang kedua yaitu pahala daripada pengetahuan kita, karena kita tahu masalah hukum tersebut, bahwa itu hukumnya seperti ini dan seperti itu. Seperti hukum ibadah sunnah, melaksanakan ibadah sunnah kita mendapat pahala. Karena kita tahu ibadah tersebut ibadah sunnah, maka kita juga mendapatkan satu pahala lagi, maka mendapatkan dua, sebagai keutamaan daripada ilmu yang kita miliki. Wakila li mahabbatin nas lil gulam fayaksuru hamalahum iyyahu fakhaffafat fihi. Dan itu juga sebuah keringanan, karena kecintaannya seorang manusia terhadap anak laki-lakinya dengan diungkapkan melalui senantiasa menggendong anaknya karena rasa sayangnya kepada anak tersebut. Dan ketika nanti ada permasalahan, ketika anaknya kencing pada waktu digendong, maka ada keringanan kepada manusia untuk mensucikan pakaiannya tadi dengan cara dipercikkan saja. Maka tidak bermasalah nanti ketika ada kegandrungan sedemikian daripada manusia, seperti sahabat pada zaman dahulu. Wa qila li anna baulal jariyah askhana wa baulal gulami akhaffa. Dan juga ini sebuah pemahaman yang memberikan pengertian bahwasanya kencingnya anak perempuan itu jauh lebih pekat baunya daripada kencingnya anak laki-laki yang berumur belum sampai 2 tahun. Walil ulama'i fi dzalika madzahibun. Dan juga daripada ulama memiliki beberapa pendapat mengenai pemahaman ini. Qala Ahmad wa Syafi'i, berkata siapa Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, birrukhsati fi baulil gulam wa qila tanawiluhu ta'am. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat sama seperti keterangan tadi, memberikan keringanan dalam hal kencingnya anak laki-laki sebelum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Wa qala Abu Hanifah wal masyhur an Malikin. Dan perkataan daripada Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur yang datangnya dari Imam Malik, huma sawaun fayusilani jami'an. Adapun kencing daripada dua, anak laki-laki dan anak perempuan ini sama, tidak ada bedanya menurut Imam Malik, maka sama-sama harus dicuci keduanya, tidak hanya memercikkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah. Rawiyul hadis Abu Samah wa ismuhu Ayyad maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabi lahu hadisani rawahuma anhu Mahal bin Khalifah. Abu Samah ini adalah seorang sahabat yang nama aslinya adalah Ayyad, yang mana beliau adalah sahabat yang meriwayatkan 2 hadis, dan kedua hadis tersebut diriwayatkan dari Mahal bin Khalifah. Maka ini adalah sebuah kebijaksanaan daripada hukum syariat, memandang perlu ketika ada hukum, ada tradisi, ada kebiasaan yang itu dilaksanakan oleh manusia, namun ketika ada permasalahan dalam tradisi tersebut, agama memberikan keringanan, memberikan rukhsah agar tradisi dan kebiasaan daripada sahabat pada zaman itu tidak menjadi permasalahan dalam agama. Maka ada hukum ini. Oleh syariat diberikan hukum yang sedemikian sebagai bentuk kebijaksanaan daripada hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada binni wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.